Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi melalui media belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bersama saya Taufik Nur Rahman Febrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bab 11 dengan judul Ibadah Puasa Membentuk Pribadi yang Bertakwa. Tujuan yang diharapkan untuk dicapai setelah pertemuan ini dapat dilihat pada layar. Silahkan di pause video ini terlebih dahulu, kemudian baca dan cermati. Sebelum memasuki materi, mari kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya amatilah. Silahkan pause videonya, kemudian tulislah apa yang kamu simpulkan dari dua gambar di layar ini. Tuliskan pendapatmu pada kolom komentar. Kita masuk pada materi inti, makna puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab as-shaum, yang artinya mengekang atau menahan diri. Kemudian secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ataupun ketentuan dalam perintah puasa disebut dalam Al-Quran dengan kata syiyam atau asyiyam sebanyak 9 kali dalam 7 ayat. Sedangkan kata shaum hanya 1 kali. Ini bermakna bahwa shaum adalah capaian atau nilai dari syiyam. Ayat-ayat yang mengandung perintah puasa diantaranya 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang telah kita baca bersama di awal tadi. Ayat tersebut menjelaskan kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sedangkan ayat lain ada pada Quran Surat Al-Baqarah 187. Di dalamnya menjelaskan waktu pelaksanaan puasa, yaitu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Kemudian dalam hadis, salah satunya adalah perintah puasa Ramadan. Hadisnya berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in rubiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketentuan-ketentuan puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib yaitu syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa. Di antaranya 1, baligh. Baligh dapat disebut cukup umur atau telah mukallaf.
sehingga berkewajiban menjalankan perintah syariat atau perintah Allah. Yang kedua, berakal sehat. Berarti tidak gila, tidak mabuk, tidak pingsan, dan sepenuhnya memiliki kesadaran. Yang ketiga, mampu berpuasa. Mampu dalam artian dapat melaksanakan dan menyelesaikan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah yakni syarat yang harus dipenuhi agar ibadah puasanya sah. Yang pertama, beragama Islam. Orang itu harus orang Islam agar puasanya sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz yaitu keadaan seseorang yang sudah dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena memang ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam ibadah. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa tentunya, yakni sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kedua hal ini harus dipenuhi dalam ibadah puasa. Lalu sunnah-sunnah dalam puasa. Apa itu sunnah? Sunnah merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan bernilai ibadah. Meskipun apabila seseorang meninggalkannya atau meninggalkan sunnah puasa, maka puasanya tidak batal. Apa saja sunnah dalam puasa? Satu, makan sahur. Sebagaimana sabda Rasul, bersahurlah karena dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Kemudian yang keempat, membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang sudah tahu silakan menuliskan doa buka puasa di kolom komentar. Yang kelima, menyegerakan berpuasa. Ya, jangan menunda. Tapi tetap sebelum berbuka kita membaca doa terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang disegerakan langsung minum, langsung makan, tapi lupa membaca doa sebelum buka puasa. Yang keenam adalah sholat malam atau qiyamul lail. Pada malam bulan Ramadan terdapat sholat sunnah berjamaah, yakni sholat tarawih. Dan yang ketujuh, memperbanyak iktikaf, terutama pada malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi beberapa golongan untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Di antaranya adalah satu, anak kecil atau sobiyun. Anak kecil ini boleh tidak berpuasa karena memang syarat wajibnya harus balik. Demikian juga orang gila. Orang gila ini juga tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Orang yang sakit ini diperkenankan berbuka atau tidak menjalankan puasa. Apabila sakitnya masih ada harapan sembuh, maka bisa mengganti puasanya di lain hari atau di qadha. Akan tetapi apabila sakitnya ini harapan sembuhnya kecil atau tidak ada harapan sembuh sama sekali, maka bisa diganti dengan membayar fidyah, yakni memberi makan fakir atau miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang keempat adalah orang tua atau orang lanjut usia, yakni mereka yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, tidak mampu untuk menyelesaikan puasa, atau harus minum obat pada jam-jam tertentu. Ini juga boleh berbuka atau tidak berpuasa.
Kemudian golongan 5, 6, 7, dan 8 ini adalah khusus untuk perempuan. 5 haid, 6 nifas. Jelas bagi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak diperkenankan puasa karena syarat sah puasa harus suci dari haid dan nifas. Kemudian untuk nomor 7 dan 8 ini ibu hamil ataupun ibu menyusui. Ini juga diperkenankan berbuka atau tidak berpuasa. Menurut mazhab Syafi'i, apabila ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa karena khawatir terhadap kesehatan bayinya saja, maka diwajibkan mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian golongan yang terakhir adalah orang yang bepergian atau musafir. Orang yang dalam bepergian atau perjalanan jauh juga diperbolehkan tidak berpuasa sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian bagi orang yang tidak berpuasa karena bepergian wajib mengganti di hari yang lain. Setelah mempelajari ketentuan pelaksanaan ibadah puasa, selanjutnya kita mempelajari macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib. Karena wajib, otomatis kita harus melaksanakannya. Apabila mengabaikannya, maka kita berdosa. Puasa wajib contohnya 1. Puasa Ramadan, 2. Puasa Nazar, 3. Puasa qadha, dan yang keempat puasa kafarah. Yang kedua adalah puasa sunnah. Sunnah merupakan amalan ibadah yang apabila kita laksanakan kita mendapat pahala. Tetapi apabila kita tidak melaksanakannya maka tidak mendapat apa-apa. Kita tidak berdosa, kita juga tidak mendapat pahala. Contoh puasa sunnah antara lain 1. Puasa Syawal, 2. Puasa Arafah, 3. Puasa Senin, 4. Puasa Kamis. Dan masih banyak puasa sunnah lainnya, diantaranya puasa Asyura, puasa Daud, dan lain-lain. Untuk pertemuan ini cukup sampai pada macam-macam puasa. Pertemuan berikutnya akan lebih rinci membahas mengenai macam puasa dan bagaimana cara pelaksanaannya. Selanjutnya adalah diskusi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap semangat belajar dan silahkan berdiskusi. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya, semoga bermanfaat. Semoga semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila suka, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.